Ini kejadian nggak masuk akal. Kok bisa disentuh kuntilanak sampai operasi berkali-kali? Terus saya tidur, saya ingat malam Jumat. Di atas saya tuh ada kuntilanak, Bang. Wah, iya. Matanya hitam, kukunya panjang, hitam. Rambutnya panjang kayak gimbal. Aduh. Megang payudara saya. Oh. Terus paginya saya mandi dong, Bang. Kata saya, kok ada memar ya? Memar kuning kayak ke biru-biruan gitu, Bang, memar. Tapi nggak sakit, Bang, dipegang. Bebekas. Saya akhirnya cerita, Bang, sama temen toko saya. Kan temen toko saya ada nih, Bang, ya. Maksudnya suaminya bisa. Dut, ini ada cowok yang sakit hati. Cowok sakit hati. Terus dia pengen kamu kena kanker payudara. Astaga. Halo Sobun, Sobat Buntu, balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga baik-baik aja, soalnya kan lagi musim hujan nih, kadang nggak tentu pagi, siang, malam hujan terus. Pokoknya jaga kesehatan. Dan di video kali ini, kita kedatangan seorang narsum yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya. Langsung aja kita kenalan. Mbak, kenalan. Namanya siapa? Ririn. Mbak Ririn. Ini dari mana nih? Dari Jakarta Selatan. Oh, macet dong kesini ya? Banget. Oke, kita pesan minum dulu ya? Iya, Kak. Oke. Mbak, nah ini tuh ada menu sajen Jalan Buntu. Mau minum apa? Air putih aja deh. Air putih? Sama ya? Oke. Ini sambil nunggu minuman, mau cerita apa malam ini? Cerita rumah yang saya tempatin. Yang saya tempatin sekarang ada gangguan. Udah beberapa kali saya pindah, ternyata bukan di rumahnya sih. Ada sebab lain. Sebab lain? Waduh, tahan dulu nih. Nah, Sobat Buntu, penasaran nggak sama ceritanya Mbak Ririn ini dengan gangguan lain? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, ya nih minumannya nih udah dateng nih. Air doa. Diminum dulu boleh? Iya. Kan perjalanan jauh. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Silakan. Iya. Makasih, Mbak. Iya. Nah, nih Mbak. Jadi awal mula ceritanya itu gimana? Awal mulanya pindah ke Sepatan sih. Awal nikah 2002 Maret. Itu kan saya langsung pindah ya. Maksudnya dari rumah orang tua langsung pindah ke Sepatan karena udah ada rumah lagi tuh, beli di Sepatan. Terus itu sih awal pertamanya sih memang nggak ada gangguan, Kak. Ya kayak biasa karena kita kan pindah ya pindah aja, kita kan nggak tahu ya namanya kita orang awam, kayak nggak diselamatin dulu, kayak nggak ada kayak gitu-gitu deh. Kayak karena kita juga keburu-buru kan karena kita harus pindah juga. Selang berapa bulan apa gitu aku lupa. Suami bapaknya mertua aku minta anterin ke Jawa. Otomatis kan kita semua harus berangkat dong, tapi kan sedangkan saya kan harus kerja dulu nih, Kak, harus minta izin dulu. Nah, kata suami, yaudah kamu terbang aja, nanti naik pesawat, aku duluan naik darat, gitu dong. Yaudah, berarti dia duluan dong, Kak, nih, darat. Nah, aku kan berarti tinggal di Sepatan dong, sendirian otomatis. Nah, aku berpikir, kalau aku di Sepatan sendirian, kan di blok aku tuh bener-bener sepi banget ya, Kak. Di blok aku tuh bener-bener sepi. Terus aku berpikir, aku ngajak siapa ya? Aku bilang gitu. Aku WA lah temen aku nih, temen dulu bekas kerja di toko juga. Bilang, aku manggilnya ya Yanti aja ya, namanya Yanti. Yan, tolong dong temenin gue, laki gue ke Surabaya nih gitu. Pulang kampung, gue sendirian di rumah. Gue takut, gue bilang gitu kan. Kapan? Hari ini. Yaudah lu jemput gue ke rumah gue. Ya udah dong aku jemput. Awalnya mah biasa aja, Kak, kita naik motor karena kan saya posisi lagi tuh bawa motor ya. Dari rumah dari Sepatan ke Jakarta bawa motor, terus aku jemput dia. Udah tuh kayak biasa aja, Kak. Nah, pas sudah sampai rumah kita kan bersih-bersih dong, Kak. Kayak ganti baju.
Terus kayak ya udah kita bercanda-bercanda, terus kayak makan kayak gitu kan. Nah terus kata aku gini, tunggu ya gue kamar mandi dulu, gue mau pup, gue bilang gitu kan. Ya udah dong, sambil main handphone, kalau nggak salah aku chatan sama suami. Terus sambil main handphone terus ada yang gini Kak, suara laki. Tuh suara laki. Saya masih berpikir, kan nggak mungkin Kak, saya tiba-tiba keluar, saya lagi telanjang begitu kan. Terus saya udah bertahan tuh, padahal saya juga takut sebenarnya. Ada yang bertahan begitu kan. Saya pikir udah mungkin orang sebelah. Saya berpikiran gitu ya. Nah pas saya keluar nih, pas saya udah saya keluar, kan di sebelah rumah gue kosong ya. Kan soalnya kan kalau rumah klaster kan kayak kamar mandi ketemu kamar mandi kan Kak, dempet begitu ya. Kan rumah gue kosong. Kan si Mbak Epa kan sebulan sekali kadang ke situ ya. Siapa ya? Aku diem tuh, aku nggak ngomong ke temen aku karena takut ya kayak maksudnya. Terus udah tuh, akhirnya dia tuh ke kamar mandi, gue ke kamar mandi dia gantian kata dia itu. Ya udah kamar mandi, saya di dalam di ruang tengah tuh, maksudnya ruang tamu ya itu, terus sambil main handphone. Terus dia nggak cerita tuh Kak di situ, dan saya juga nggak cerita ke dia. Terus udah dong, kita akhirnya naik kereta, motor saya taruh di stasiun Tangerang. Terus saya bilang, ntar malam nginep lagi ya, temenin gue. Karena saya kan udah dengar suara gitu, takut ya sendirian. Terus gue takut rumah lu, kata dia gitu. Kan lu kamar mandi ya Terus ada yang ngetok rumah lu, pas gue bukain kagak ada orang, kata dia gitu. Terus pas gue ngelongo, sepi banget dari ujung ke ujung. Gue tutup lagi, kata dia gitu kan. Terus ya gue ke dalam. Terus gue kayak diem gitu di dalam. Nah terus kan akhirnya gue kamar mandi. Kok lu baru bilang sama gue? Ya gue semalam takut mau bilang, katanya gitu. Gue gak mau lagi ke rumah lu, katanya gitu. Duh, kata saya sama siapa ya? Saya bilang gitu kan Kak. Udah kan 2 hari tuh Kak. Nah pas besok kan kita pulang nih, maksudnya berangkat kerja bareng. Nah ntar malam gue tidur sama siapa ya gitu. Akhirnya saya cari teman lagi nih Kak. Oke. Ada teman saya guru. Saya bilang, Bu Yanti tolongin dong. Tolongin apa sih Rian? Dia bilang gitu. Nginepnya di rumah gue. Ya gue ada ngajar les di Rawabuaya, katanya gitu. Jadi deh nggak apa-apa, gue tungguin. Gue bilang gitu. Gue tungguin di stasiun Tangerang. Saya bilang gitu kan. Ya udah lu mau tungguin gue sampai selesai ngeles? Ya udah nggak apa-apa, kata gitu. Nah udah dong, dia mau tuh, alhamdulillahnya mau tuh dia. Tapi saya nggak cerita apa-apa ke dia tuh Kak. Nah, terus ketemu dia di stasiun Tangerang, udah kita jalan ke rumah terus udah. Tapi kalau sama dia nggak ada apa-apa Kak. Oh gitu. Nggak ada apa-apa. Ya tidur aja gitu kan. Udah tuh Kak, udah dong. 2 hari itu kan saya udah. Nah akhirnya saya terbang, maksudnya ke Surabaya, nyamperin suami. Saya cerita ke suami Kak. Dia kagak percaya sama saya. Terus kata saya, lu liatin lu ya, ntar lu bakalan iniin kayak gua lu, kata saya gitu ya kan. Kesel ya Kak, kita cerita dia kagak percaya gitu. Udah. Nah satu ketika kan bapaknya ditinggal nih Kak di Surabaya, sebulan apa 2 bulan saya lupa tuh Kak. Nah akhirnya kan bapaknya minta jemputin Kak, otomatis saya ditinggal sendiri lagi dong Kak ya. Kata saya gini, enggak jemput mama aja, maksudnya mama aku di Jakarta. Yaudah akhirnya jemput, dan mama saya mau nih Kak jemput. Nah dia kan jemput bapaknya naik pesawat itu jam 5 subuh, tapi jam 4 udah jalan ya Kak. Penerbangan pagi tuh, berarti kan nunggu paginya kan nunggu jam 6 kan saya berangkat 2 jam lagi ya Kak. Nah dia pergi, suami saya pergi nih Kak, suami saya pergi ke bandara, ya saya otomatis tidur lagi dong. Nah orang tua saya tidur di ruang tamu Kak. Nah tapi pintu kamar saya buka Kak, karena saya takut kan. Nah dari situ Kak, saya tuh bener-bener ketindihan banget Kak. Itu saya belum pulas banget, saya ngerasa ketindihan. Orang saya ngelihat mak saya tidur di depan, terus saya baca, tapi yang saya bisa Kak, saya baca selawat aja. Pokoknya Allah semua Sayyidina Muhammad kayak gitu dah Kak tuh dalam hati. Ada berapa detik lepas tuh Kak, maksudnya saya bisa gerak Kak. Saya langsung ngibrit ke depan, saya tidur dan mama saya sama adik saya bertiga di depan situ. Nah udah dong itu sekali. Nah, terus saya cerita ke suami, kata suami enggak lah gitu. Pokoknya tetap dia nggak percaya Kak. Terus ya udah deh kata aku, kalau nggak percaya udah nggak apa-apa kataku gitu kan. Terus 2 kali saya ketindihan, 2 kali ketindihan posisi nggak pernah ada dia Kak. Terus kan
kamar saya kan memang kecil ya Kak. Jadi ini tempat tidur, di sini lemari, di atas lemari ada AC. Nah, lagi malam-malam tuh sekitar jam 11:30 sampai jam 12, saya lupa ya Kak. Itu saya ngeliat jam. Terus saya ngerasanya di atas lemari itu Kak, ada yang begini. Gitu Kak. Duh, saya kan takut ya. Saya lihat suami saya tidur pulas. Terus udahlah saya tidur aja, saya tidurin tuh Kak. Sampai pagi, saya cerita lagi nih ke suami. Kayaknya aku nggak kuat deh. Karena kan emang di situ, memang belum disedekahin ya Kak. Maksudnya kayaknya nih gangguan mulu deh. Saya bilang, kita udah ketindihan berapa kali. Terus akhirnya kata suami gini, ya udah dia bilang nanti aja gitu, panggil ustadznya maksudnya. Terus jangan kayak gitu, aku bilang gitu kan, ntar terus-terusan, aku bilang gitu. Ya udah dipanggil nih Bang, yang saya kenal, Bang Oleh. Saya awalnya ke rumah dia, saya cerita kayak gini Bang Oleh, saya ditindihin 2 kali, kan saya bilang. Terus dia juga ternyata ditindihin juga Bang. Ternyata dia kena batunya juga, ditindihin juga. Tapi dia nggak cerita, mungkin karena saya takut kali ya Bang ya, biar tambah takut lagi. Nah terus cerita, terus akhirnya gini, yaudah nanti hari apa gitu, saya lupa harinya, malam-malam memang Bang Oleh itu ke rumah saya Bang. Sekitar jam 11-an sampai jam 10 gitu ke rumah saya. Terus kayak dibacain doa gitu, kayak kita beli, ya kayak kita mau kayak sedekahan gimana sih Bang, kayak makanan cemil-cemilan gitu. Udah. Terus tiba-tiba Bang, lampu dapur saya tiba-tiba mati. Waduh. Tiba-tiba mati itu yang pas ada Bang Oleh yang dia lagi baca, ya maksudnya ya tadi itu kali ya, saya nggak ngerti, baca-baca gitu, terus mati tiba-tiba. Padahal itu lampu baru diganti sama suami aku. Tiba-tiba mati, tapi mungkin si Bang Oleh ini tahu kali ya, aku nggak ngerti. Terus kata Bang Oleh gini, ya Rin bener, itu di kamar ada lanang katanya gitu. Lanang? Genderuwo. Oh. Lanang dia bilang. Genderuwo katanya gitu. Terus tapi memang katanya emang tempatnya di situ. Kan dulu kan itu sawah Bang. Oh sawah. Iya, perumahan itu sawah, benar-benar sawah. Nah terus udah dong, udah Bang, udah bersih Bang, udah katanya gitu kan. Dia maksudnya dipindahin, pokoknya dipindahin lah, dia yang tahu gitu Bang. Ya udah dong, saya pikir mah nggak ada gangguan lagi ya Bang ya. Terus seling seminggu apa 2 minggu saya lupa ya Bang ya. Saya pulang kan memang malam terus kalau kerja ya Bang ya. Terus pulang malam, nah salahnya saya dan begonya saya itu Bang, saya nyapu Bang malam-malam. Nyapu teras maksudnya kan, karena kotor ya, saya kan kotor. Terus ada yang sweeting ini, gitu Bang. Astaga. Saya mau lari kan, tapi gimana ya Bang ya, suami saya di dalam, cuma saya mau lari juga saya gimana gitu. Terus kataku pas saya lihat nggak ada siapa-siapa, karena di blok saya itu memang sepi banget Bang. Itu kedengaran di sebelah rumah saya yang saya bilang kosong, yang orangnya sebulan sekali gitu. Terus dari ujung jalan kompleks saya tuh kedengeran rame Bang, padahal sepi. Suara rame banget gitu, rame kayak orang main gitu. Udah dong, takut. Aduh, saya buru-buru. Terus saya bilang cerita. Terus ada seling berapa hari saya cerita ke Bang Oleh. Kan, Bang, Ririn lagi waktu itu malam-malam nyapu, masa ada yang sweetin anak kecil gitu. Anak kecil? Iya, itu suara anak kecil Bang, sweetnya. Nggak apa-apa, itu mau kenalan katanya. Ya kan, tapi jangan kayak gitu ya. Ya itu kan karena makhluk halus, maksudnya saya nggak mau main-main, ngeri Bang. Saya juga udah tuh Bang, udah nggak ada lagi kan. Dapat berapa bulan tuh Bang, berapa bulan saya lupa bulan apa. Kita lagi pada makan nih Bang, pada makan di ruang tamu. Kita makan, memang kita makan malam tuh Bang, sekitar jam 11-an apa setengah 11 saya lupa. Jam 11 makan malam. Iya. Karena kan baru pulang kerja Bang. Iya. Nah terus itu suara kuntilanak Bang, terbang. Kan kalau suara kuntilanak tuh bukan kayak hihihi gitu kan. Abang tahu anak ayam kan?
anak kik gitu kan. Terus terbang bang. Terbang? Iya, maksudnya kayak suaranya kayak terbang, ngerti nggak bang? Oh oke. Kayak terbang, terus bukan saya aja yang denger, suami saya juga denger. Terus kata saya, diem deh. Di sini ada yang miara ayam nggak seblok ini katanya? Nggak ada kan? Maksudnya satu blok itu saya apalah bang orang-orangnya. Nggak ada katanya. Dengerin deh suara apa? Saya bilang gitu kan. Terbang memang. Udah dong tuh saya skip dulu dong bang. Yaudah kita ini saya skip tuh ceritanya, saya nggak cari tahu karena kan saya kerja maksudnya kerja dari pagi pulang malam, saya skip dulu nih. Nah udah tuh bang saya skip. Nah ada tetangga saya nih dari blok lain ke rumah saya main bang. Saya kayak cerita-cerita gitu deh bang, kayak cerita-cerita ngarul ngidul kayak gitu. Bu Juju, gue bilang gitu. Nama asli lagi. Bu Juju, aku bilang gitu. Saya lagi waktu malam kapan tuh saya dengar suara kuntilanak kayak terbang gitu Bu Juju. Tapi saya kan namanya pintu kan ditutup ya bang ya. Saya kagak ngeliat pokoknya suara kuntilanak terbang gitu. Emang ada Mbak Ririn katanya gitu. Di mana? Dia mah tempatnya di blok R katanya gitu. Di blok R apa gitu ngasih tahu tuh lagi tuh bang. Seriusan Bu Juju? Iya soalnya lagi itu nih. Ada dari blok mana mau beli kayak mau beli snack itu jajanan. Nah kuntilanak itu keluar dari rumah itu karena di blok itu yang di blok R itu masih rumah kosong bang. Jadi ada maksudnya ada orangnya tapi orang itu belum nempatin. Nah terus dia tuh di situ singgahnya katanya di situ. Terus masa sih Bu Juju? Iya, terus orangnya sampai pingsan katanya gitu. Lah saya kagak tahu Bu Juju ya, lu mah pulangnya malam mulu sih kata dia gitu. Oh itu dari situ? Iya, soalnya saya sama suami denger suara maksudnya kuntilanak terbang kata gitu. Iya, terus kata dia gini, tuh depan rumah lu juga ada katanya genderuwo sama kuntilanak juga katanya gitu. Kan depan rumah saya lapangan, ada lapangan itu sebelahnya kayak taman-taman kecil gitu loh bang. Jadi kompleks saya, blok saya depannya itu bukan rumah, jadi kayak lapangan terus inian kayak taman-taman kecil gitu loh bang. Seriusan Bu Juju? Iya katanya gitu, banyak yang melihat di situ katanya. Lu udah lihat? Enggak sih alhamdulillah enggak lah, jangan kata saya gitu. Udah dong bang, saya tahu tuh. Nah saya skip nih bang, saya cuma cerita ke suami. Terus ada security ceritanya nih bang main ke rumah saya. Ngasih tahu Pak Rudi, tadi saya habis ngangkat lemari Pak Rudi di depan, kan saya naruh lemari tuh udah nggak kepake, saya mau buang. Saya ngeliat ular kobra hitam katanya gitu. Terus ya saya pikir mah ular kobra biasa ya bang ya. Terus ular kobra, terus gimana? Udah dimatiin? Udah Pak Rudi kata dia gitu, saya buang katanya. Oh ya udah, nyata gitu. Udahlah bang ya, namanya saya emang berpikirannya positif aja ya bang ya. Terus Pak, saya mau nanya dah Pak, lagi waktu itu saya dengar suara Pak, suara cewek, kayak itu sih kayaknya kuntilanak dah Pak. Soalnya saya dengar suara ayam, kayak anak ayam. Kan di blok ini nggak ada Pak yang miara ayam ya. Oh itu mah kuntilanaknya yang di itu Bu, yang di mana pabrik aluminium. Memang dia mah kalau ke situ singgah Bu katanya. Kan singgah kata saya. Ya kan saya tambah takut ya bang ya. Masa kayak begitu sih kata saya gitu. Singgah kata dia gitu. Enggak apa-apa, dia mah nggak jahil Bu kata dia gitu. Tetap aja ya bang ya, namanya makhluk kayak begitu mah ya mau jahil mau apa ya tetap aja kayak gitu setan. Saya bilang gitu kan. Enggak sih, dia mah nggak jahil katanya. Oh ya udah dah katanya. Nah terus nggak lama saya kan ada dapat berapa setahun apa saya berjalan ke udah tuh, dari situ kan udah nggak ada lagi bang ya. Nah dari situ dapat setahun apa setahun setengah saya berjalan kan. Saya kan kalau bangun pagi ya bang ya, maksudnya buatin masak sama suami gitu, buat sarapan sama mertua saya. Kan kompleks saya di atasnya itu kaca gede banget bang. Karena saya nggak tutup, karena buat cahaya suami saya kan maksudnya nggak ditutup pakai gorden gini, jadi udah melompong gitu kan. Kalau 4:30 kan masih gelap banget ya bang ya. Nah 4:30 saya bangun dah tuh bang. Nah terus kan namanya kita masak kan ada pesona ya, kan kesini kan ngelihat nih bang, kan ada, ini pasti ngelihat ya. Itu kayak, dia tuh kayak nemplok bang. Sosok perempuan.
Tapi itu kayak bajunya bukan kayak baju kayak gini ya bang, maksudnya putihnya kayak tembus itu kayak awan, ngerti nggak bang? Jadi kayak begini bang. Terus kataku, aku dari situ matiin langsung masuk ke dalam kamar. Dari situ aku nggak berani lagi bang masak-masak subuh bang. Dari situ kayak udah trauma aja gitu bang. Terus sekali doang tuh bang ngelihat itu, udah kesini-sininya udah enggak tuh bang. Nah ceritanya saya udah punya ada temen nih bang, temen deket suka ngobrol kayak gitu. Nah terus kita main tuh sebelah rumah saya, sebelahnya lagi. Kan kalau klaster kayak gini ya bang ya rumahnya. Nah terus saya main dah tuh hari Minggu. Kayak kita cerita-cerita, kayak cerita-cerita yang ngarung ngidul lah gitu. Nah terus tiba-tiba saya lupa tuh dia ngomongin apa tuh, tiba-tiba dia cerita, Mbak tau nggak Mbak, di sini mah kan ada penunggunya, tapi dia bolak-balik aja bang di komplek di blok kita katanya perempuan. Nah tuh suami saya bilang katanya, iya sih aku kayak pernah ngeliat dia di dalam kamar berdiri perempuan tapi nggak ngapa-ngapain, katanya berdiri doang. Tanya gitu, suami, kok kamu nggak bilang? Ya enggak lah, ntar kamu takut katanya gitu. Yang dibilang Mbak Mala itu bener katanya. Tapi kata si Mbak Mala ini cuman bolak-balik aja sih bang, kayak nggak stay di rumah ini gitu, enggak. Jadi kayak mundar mandir gitu. Mungkin pas mampir ke rumah aku aja kali ya bang ya itu. Tapi dia nggak ganggu sih mbak katanya gitu ya. Tapi kan tetap aja ya. Nah kebetulan yang temen aku itu Mbak Mala suaminya bisa ngeliat dan dianya juga ikut-ikutan sensitif, bisa ngeliat juga. Nah udah dong bang, dapat 2 tahun 3 bulan kita pindah nih bang, karena kan kita kejauhan ya bang ya, rumah di Sepatan. Kayak nggak worth it aja gitu bang, kita kayak ke kantor selalu telat terus ya udah kita rencana yaudah yuk kita pindah yuk, maksudnya ke Jakarta. Tapi kan namanya jual rumah kan kayak nggak jual kayak gorengan. Nah terus kita nunggu berapa bulan itu baru laku rumah kita. Kita akhirnya sebelum kita di approve kan sambil berjalan approve bank dulu nih bang, terus kita sewa apartemen Jakarta Barat, deket rumah saya sih sebenarnya, Jakarta Barat. Nah terus aku 3 bulan doang di situ. Itu kalau nggak salah aku kejadiannya tuh bang di akhir-akhir aku mau pindah dari situ. Jadi Julian deh, bulan Juli. Karena kan aku habis bulan Agustus ya, tanggal 9-an tuh Agustus, tanggal 9-10 bang aku habis. Itu di bulan Juli. Jadi posisinya aku mau kencing malam. Kan apartemen ada jendela kayak gini ya bang. Nah kan kalau aku kan tidur dimatiin ya, lampu selalu dimatiin. Nah terus itu kayak ada bayangan gitu loh bang di jendela. Iya. Pas itu aku mau kencing jadi nggak jadi. Nggak jadi kencing saya, nunggu pagi. Takut saya. Takut? Iya. Nah terus udah tuh ya bang ya, itu cuma sekali. Nah terakhir itu pas mau pindah, kita kan udah packing, kita mau pindah, terakhir tuh kita kayak keluar dari lift, mau ke kamar, ke unit kita, itu bau amis sepanjang jalan. Ya maksudnya sepanjang lorong itu bang, bau amis banget bang. Itu bau amis banget. Terus kan kayak ada security ya, mungkin ada unit yang tenan yang komplain gitu, itu nggak ada titik temunya bang. Diketokin satu-satu unitnya nggak ada. Itu bener-bener bau amis banget bang. Bener-bener bau amis banget. Seperti apa bau amis? Darah bau amis gimana sih bang? Darah bau amis. Saya tuh sampai begini. Suami saya sampai bener-bener tembus banget pas kita keluar dari lift tuh bang. Terus ya udah dong. Kata saya, kenapa ya? Saya bilang gitu sama suami gitu kan. Nggak apa-apa kata dia gitu. Ya udah, itu yang di apartemen cuman itu aja bang. Nah akhirnya kan dapat kabar nih bang dari pihak bank, suami saya di approve rumah. Nah di approve rumah tuh awalnya saya tuh nggak boleh ngeliat rumah itu bang. Nggak boleh sama sekali saya lihat rumah itu sama agentnya. Jadi kayak saya tuh suami minta tolong cariin rumah nih bu, ditolong kayak di Jakarta Selatan katanya gitu. Saya cuma dikirimin kayak foto aja bang. Fotonya sih bagus bang, fotonya bagus. Terus bu saya mau lihat dong rumah ini gitu kan, kata suami gitu kan. Jangan pak, nggak enak katanya gitu.
Karena apa namanya, nggak enak sama pemiliknya katanya, alasannya gitu ya agentnya. Nanti aja ya Pak pas akad, kata dia gitu. Maksudnya pas akad kontrak kan udah sah gitu kan. Oh ya udah deh, kita kan berpikiran positif aja ya Bang ya. Terus ya udah pas udah akad kita nih kan Bang ya, akad kita pindah dong. Nah kan udah pindah. Nah sebelum saya tempatin, saya ke Bang Oleh yang saya bilang, karena saya nggak mau kejadian rumah yang di Sepatan itu ya Bang ya. Saya minta ke Bang Oleh, saya datang, saya bilang Bang, alhamdulillah Rudy udah di-approve rumahnya, tolong ya Bang ya bersihin, kata saya gitu, soalnya ini udah lama kosongnya, gitu kan, udah lama kosongnya. Terus oh ya Rin, posisi rumahnya madep pintunya madep apa, nah yang tahu kan suami tuh barat apa gitu, nah dikasih tahu, oh yaudah insya Allah ya hari ini Bang Oleh kesana malam tapi tuh. Nah saya nggak tahu kenapa ya Bang ya, mungkin dia sholatin atau apalah namanya orang kayak gitu. Terus dia bilang pas saya kesana jemput dia nih, Rin, abang tadi lihat sih kemarin, maksudnya abis ini abang tuh ngelihat kayak, maksudnya kalau tadi tuh kalau dia kayak gitu kayak ngelihat bioskop gitu, nonton bioskop. Itu rumah punya riwayat yang gak bagus Rin, dia cuma bilang gitu. Waduh, gimana itu? Ada garis polis land, garis polis land, garis polis land. Yang kuning itu kan? Iya, terus sama polisi, kayak nyelidik gitu loh Bang. Oh, di penglihatannya. Waduh. Saya kan antara percaya nggak percaya, karena kan saya nanya sama si ibu ini, yang agent ini katanya itu rumah bekas ada suami istri, tapi istrinya malah selingkuh, cerai. Itu yang dia cerita ke saya ya. Tapi saya dapat cerita Bang, katanya ini rumah bekas perselingkuhan, bukan yang gimana Bang. Ya namanya orang marketing Marin kayak gitu Rin, pasti nutupin. Nah, saya ngambil positif aja sih Bang, lagi itu posisinya. Yang penting rumah gue dibersihin, yang penting gue nggak diganggu, gitu ya Bang ya. Saya berpikir positif. Akhirnya Bang Oleh ini ke rumah saya nih Bang, ngebersihin dah tuh ya, ngebersihin. Nah, saya dibawa ke ruangan belakang sama suami, sama saya, sama Bang Oleh. Dikelilingin kan tuh pakai kayak dupa apa sih, kayak yang wangi-wangi gitu loh Bang. Nah terus dia bilang gini Bang, kan ada kamar pembantu sama ada kamar kecil, saya juga nggak tahu, kayaknya bekas gudang. Nah di kamar pembantu katanya ada kuntilanak. Perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang banget bakal katanya Bang. Nah oh gitu ya Bang, tapi udah pergi Rin, maksudnya abang udah pindahin, katanya gitu ya Bang ya. Nah terus terus tiba-tiba saya ke belakang, yang kan di belakang itu kan ada kayak kolam ikan Bang, kolam ikan. Nah terus saya tiba-tiba di situ kayak mau nangis, sedih, ngerti nggak Bang? Sedih, nangis, kayak pengen nangis, tapi saya nggak ngerasa apa-apa, maksudnya saya emang nggak lagi sedih, tapi aku nangis, mau nangis. Terus digini, kenapa Rin? Dia bilang gitu sama Bang Oleh. Nggak tahu Bang, saya tiba-tiba kayak pengen nangis, saya bilang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, Rin sensitif katanya gitu kan. Ya udah tuh di atas udah dibersihin Bang sama dia, terus di bawah udah insya Allah nggak ada apa-apa Rin, udah bersih kata dia gitu. Ya udah dong, saya mah percaya aja Bang ya, maksudnya. Terus pindahnya hari ini ya Rin, hari ini. Dia bilang oh iya Bang, udah dong. Abis dari situ saya minta tolong sama orang tua saya, sama adik-adik saya, sama saudara saya gitu, minta tolong bersihin karena kan tuh rumah gede banget Bang. Nggak cukup, nggak maksudnya kita sendiri atau berdua sama suami kan nggak kepedak gitu, minta tolong sama saudara nih Bang bersihin, kayak ngepelin, nyapuin gitu. Dan barang-barang ada sebagian udah di sana. Nah terus sepupu saya cowok, dia kan lagi bersih-bersihin, ngepelin bagian belakang ya. Dia bilang gini ke mama saya, Bi, di situ Budi nyium bau darah katanya, nyium bau anyir katanya gitu. Ah lu bisa aja lu katanya, bukan kali katanya di mama aku gitu, digituin kan. Terus iya Bi bener katanya gitu. Oh ya udah katanya, udah bersihin katanya. Udah dong. Nah selang berapa hari saya ke rumah mama saya nih Bang, ke rumah mama saya, bilang Rin
si Budi katanya nyium bau darah katanya gitu kan. Masa sih? Oh, nggak ada apa-apa, bilang gitu. Terus coba panggil si Budinya ke sini katanya gitu kan. Dipanggil tuh. Bud, emang lu ngeliat, maksudnya lu ngeliat apa Bud di situ? Banyak Rin, kata dia gitu. Kuntilanak ada, genderuwo ada, katanya gitu bang. Terus ular, ininya manusia. Waduh. Karena kan dia bisa lihat juga ya bang. Seriusan Bud? Iya beneran, gue nggak bohong. Ya aku pikir, lu mau bohongan kali. Gue nggak percaya karena kan saya berpikirnya tuh udah udah dibersihin bang. Saya berpikir udah dibersihin bang. Lu bohong kali, saya bilang gitu. Enggak benerin, dia bilang gitu. Yaudah tuh akhirnya hari tanggal 10, pokoknya hari Minggu deh tuh, Agustus, saya inget banget bang, awal-awal Agustus. Saya udah sedekahin, saya udah pindah tuh bang, ceritanya beres-beres, udah pindah. Saya sedekahin, ya udah kayak biasa bang, kayak saya panggil warga segitu dah bang, RT, RW kayak gitu. Nah kata Ustadz di situ, kata RT kan Ustadz situ ya, dikasih air aqua, dia mesenin saya gini, Mbak ntar kalau ngepel pakai air ini ya, kata dia gitu bang. Oh iya Pak Ustadz, saya bilang gitu kan. Terus ntar kalau ngepel kasih aja nih campuran air ini, kata gitu. Iya Pak Ustadz, saya bilang. Udah dong pulang. Sebulan itu memang kagak ada gangguan bang. Kita kayak biasa aja pulang. Mertua yang pertama diganggu. Ada anak kecil katanya. Anak kecil? Iya. Ngomong ke suami ya, tapi kalau aku kan jarang berkomunikasi sama mertua. Ada anak kecil katanya gitu. Nggak tahu dia tuh suami ngomong apa ke mertua. Udah dong bang, di-skip mungkin sama suami. Nah, dapat berapa hari, itu kan Agustus, kayaknya September tuh kayak saya udah diganggu terus. Ada yang jatuh bang dari kanopi. Kanopi? Guer, kayak ledakan gitu bang, kayak benda jatuh ke kanopi gitu kan. Terus, saya lari dong, saya pulang kerja, saya lari dari dalam keluar, kenapa ya? Nggak tahu, kayaknya ada yang jatuh deh, coba nanti kita lihat di atas, saya bilang gitu kan. Iya katanya, mungkin kucing, nggak mungkin lah kucing, kalau kucing pasti bunyi kan, ngeong gitu kan. Terus ceritanya udah tuh bang, dia udah beres di bawah, kita lihat di atas nggak ada apa-apa, nggak ada batang pohon pun nggak ada bang, nggak ada yang jatuh, bersih. Coba apaan tuh bang yang jatuh, kata saya. Nah dari situ kan saya udah takut ya bang ya, duh kayak nggak beres deh kataku gitu kan. Dan ini penampakan rumahku ya kak. Tuh sebelah rumahku tanah kosong. Dan waktu itu kayak ada benda jatuh dari atas sini ya kak. Atas kanopi ini ya kak. Yang dengar suara jatuh itu. Jadi pas ada dengar suara itu, kita langsung ngecek ke sini. Dan benar-benar nggak ada benda jatuh di atasnya. Nggak lama tuh kebangun lagi bang. Ya saya bukan mempercayai itu ya, maksudnya kok gue bersihin, cuman kok ada lagi gitu kan. Nah terus lampu atas diterangin ya Rin, kata dia gitu. Memang sih lampu atas lagi itu redup sih bang. Terus dia bilang terangin ya Rin. Udah tuh sama suami akhirnya diterangin ya bang ya, diterangin, diganti dah tuh lampu terang semua lah bang, kagak ada redupnya udah. Nah terus dari situ seling seminggu apa 2 minggu gitu bang, saya kebelet kencing pulang kerja. Otomatis saya ke kamar mandi atas ya bang ya, karena kamar mandi bawah saya nggak pernah pakai. Atas di kamar saya kan, saya jalan, pokoknya saya sendiri ke atas gitu, suami saya masih di bawah karena masih nyiapin makan mertua. Jam berapa itu? Malam, saya pulang jam 11, setengah 12, karena kan dia nge-grab dulu bang. Nge-grab mobil. Saya ke atas, udah dong ya bang ya, saya ke atas, saya kencing, kayak gitu-gitu deh bang, saya bersih-bersih, nah terus saya tidur dulu nih kayak di kamar, maksudnya di kamar saya langsung tidur gitu sambil nungguin dia, tapi belum pulas banget bang. Saya lihat suami saya masuk ke kamar mandi. Terus dapat berapa detik ya bang ya, kok kata saya kagak keluar-keluar, kagak ada yang, maksudnya kayak gak ada suara kencing, kayak kagak ada suara apa gitu ya bang ya. Nah terus kata saya, duh siapa ya, terus nggak lama suami saya itu bang nongol lagi.
Dari bawah ke atas ke kamar saya. Oh. Terus kata saya gini, yang tadi siapa ya? Udahlah, gue capek, gue mau tidur, gue bilang gitu. Besok gue kerja, gue bilang gitu kan bang. Udah tuh bang, udah seling inian, saya ngeliat itu sekali. Terus saya cerita sama suami, kan saya apa cerita ya. Terus yang kedua kalinya, saya pulang nih bang. Dapat berapa hari ya, kalau nggak salah 3 atau 4 hari gitu ya. Pokoknya berturut-turut itu bang. Saya kencing lagi nih bang, duluan dah intinya, saya kebelet gitu. Saya buru-buru nih bang, ke atas, udah sini kunci kamar, saya ke atas dulu, saya bilang. Ya udah, itu bang di kamar mandi bang. Logikanya gini ya bang, itu kamar mandi kan saya mandi sama suami jam 6 pagi. Kelar kan, ketemu jam 12 malam bang, itu udah berapa jam ya bang ya? Masa tuh kamar mandi kayak ada yang habis mandi bang? Basah. Ininya basah banget. Kata saya gini, siapa yang habis mandi ya, saya bilang. Aduh. Makanya udah tuh skip tuh ya. Terus saya cerita sama teman kantor saya. Saya bingung ya kan ya saya. Kata saya bodo amat lah, saya udah unian ya. Maksudnya saya udah capek banget bang. Saya dari pagi kerja gitu kan. Maksudnya pulang ke sini kok dikerjain lagi gitu. Udah bodo amat. Nah cerita besokannya sama suami. Kayak suami ya kayak mungkin diemnya itu mikir kali ya bang ya. Mungkin diemnya mikir terus udah. Nah tiba tuh saya bawa motor nih bang. Saya mau coba nih dari Jagakarsa ke kantor saya berapa jam ya, kata saya gitu. Dan suami kan nge-grab, saya bilang ya bang ya. Dia pulang kan malam tuh yang saya bilang. Terus karena saya bawa motor kan, saya duluan ya bang pulang. Saya bilang saya udah sampai rumah nih, bilang gitu. Tapi saya di atas. Bapak kamu di bawah, yaudah siapin makan katanya gitu kan, bikin mie kayak kata dia gitu. Saya bilang, Pak saya mau bikin mie, Bapak jangan kemana-mana ya, saya bilang gitu ya. Terus pas saya masuk ke dapur, saya nyari mertua saya kagak ada ya kan bang. Terus tiba-tiba dia nongol bang, kan kaget ya bang, tiba-tiba nongol dari yang belakang ada kolam ikan itu bang. Bapak dari mana? Saya gituin kan, saya benak ya, saya kaget bang. Itu tuh dia duluan katanya gitu. Dia duluan apa sih Mbak? Pak kata saya gitu. Dia duluan, saya nggak ngapa-ngapain, dia duluan katanya gitu bang. Siapa? Ya saya nggak tahu, dia diajak main kali. Maksudnya sama orang situ. Oh. Ngerti nggak bang? Jadi gitu, Bapak dari mana? Dari situ, saya tuh dia duluan. Pokoknya dia ngomong dia duluan katanya gitu. Saya nggak ngapa-ngapain, saya diem katanya gitu bang. Ya kan saya tambah deg-degan ya bang ya. Saya ambil handphone, saya telepon suami, kayak pengen nangis juga saya kan ya bang ya. Saya takut bang, cuma berdua doang bang nih. Kalau diliatin kan saya nggak bisa ngapa-ngapain, sedangkan bapaknya dia juga jalan selangkah-selangkah. Saya nggak bisa ngapa-ngapain bang. Posisi rumah di situ bukan padat penduduk, cuma 8 unit doang. 8 unit. Iya. Nah udah tuh bang, kata saya, kamu di mana? Iya nih aku bentar lagi sampai, udah di Ragunan kata dia gitu. Yaudah cepetan deh, jangan lama-lama. Bapak kamu tadi kayak gini kata gitu. Yaudah tunggu aku, kata dia. Udah kamu jangan kemana-mana, saya di bawah bang, saya kagak berani ngapa-ngapain di situ sampai suami saya datang. Kayak deg-degan aja gitu bang. Nah terus udah tuh bang, udah dong, udah kelar. Nah terus dapat berapa minggu lagi, saya memang sempat cekcok sih sama suami di dalam mobil. Kan saya nggak bawa motor lagi nih, nggak dibolehin bawa motor. Nah sampai sekarang saya nggak, jadi saya nungguin dia. Saya sempat cekcok nih bang di dalam mobil itu sama suami saya. Jadi kayak udah gedek banget tuh bang, udah dongkol banget sama dia bang. Nah terus saya kira duluan tuh bang ke atas, kayak biasa tuh bang. Ke atas duluan, beres-beres, kayak ganti baju apa, tidur saya duluan. Tapi memang belum pulas banget bang itu. Saya ingat belum pulas banget bang. Udah selimutan, dia masuk bang. Masuk ke samping saya. Samping saya kan ada meja. Nah saya pikir maksudnya suami saya ini karena dia udah buat salah sama saya, dia mau minta maaf nih bang. Terus kata saya gini, kan kalau misalkan kita spring bed kan kalau orang duduk kan berasa ya bang ya. Ini kagak bang. Dia kemana nih kata saya. Masih tembus tembok, dan hati saya ngomong gitu. Nah habis ngomong gitu dia datang bang. Naik lah, itu tadi siapa ya? 2 kali bang, kayak begitu beneran. Saya ngelihat, kata saya, siapa ya kata saya gitu. Dari situ udah deh, kata saya ini mah emang gak beres, saya bilang. Ini kamar saya kak. Dan waktu saya bilang
Ada suami saya, menyerupai suami saya. Dia ke sini, Kak. Sini, yang kedua nggak balik-balik. Yang pertama dia masuk kamar mandi nih, Kak. Dan saya ngelihat sosok perempuannya di sini, Kak. Nah, Desember, Bang. Awal Desember kalau nggak salah. Awal Desember tuh sebelum saya operasi. Awal Desember, akhir November lah intinya gitu. Malam juga tuh, Bang. Sekitar jam 12-an. Itu saya ingat banget malam Jumat. Saya tidur di ruangan depan. Kata saya gini, saya tidur dulu di sini karena ini ya udah ntar bangunin ya. Tidur tuh, Bang. Saya rasa itu tidur baru bentar sih, Bang. Tapi udah pules. Dia di dalam mimpi saya itu udah kayak nyata banget, Bang. Kayak saya denger suara perempuan, tapi di perempuan itu kayak banyak kayak kita tuh lagi pada ngobrol gitu. Terus perempuan itu ngomong gini, Bang. Udah jual aja 100 juta, udah jual aja 100 juta, udah jual aja 100 juta dari nada rendah, sedang, tinggi. Saya berpikir di rumah saya, itu posisi saya dengar di sebelah rumah saya. Sebelah rumah saya itu tanah kosong, Bang. Oh. Bener-bener tanah kosong, maksudnya kapling yang belum dibangun ya, Bang. Nah, udah dong. Nah, terus saya, di dalam mimpi saya ini ya, Bang ya, saya masih pakaian yang saya kerja itu, Bang. Saya ingat banget, saya tarik suami saya ke dapur. Tiba-tiba tuh saya dengar suara pintu itu kan, pintu depan saya kan ditutup. Ada yang kayak ngedebrak gitu loh, Bang. Debrak, kayak mau dibuka kan dikunci. Kayak kita kayak maling gitu, Bang. Buka paksa. Iya, debrak. Saya ingat 3 kali. Kebuka. Ke ruang tengah, ngelemparin sesuatu, Bang. Kan posisi rumah itu di dalam mimpi saya itu gelap, Bang. Nah, orangnya itu hitam-hitam, Bang. Dari ujung kaki kelihatan hitam semua, Bang. Tapi saya nggak tahu orang itu perempuan, saya nggak tahu orang itu laki. Yang jelas itu kecil badannya. Kecil. Maksudnya orang gede, maksudnya orang dewasa, tapi badannya dibilang lelaki bukan, tapi dibilang perempuan. Saya juga nggak tahu itu perempuan apa laki ya, Bang. Terus dia tuh kayak lempar sesuatu, terus saya pas lempar sesuatu dia keluar lagi tuh, Bang. Keluar. Nah, terus keluar, saya kan narik suami saya ini dalam mimpi saya. Terus narik, tuh apaan? Saya cuma ngelongok, udah jangan diambil. Saya bilang gitu kan, saya takut ya, Bang. Nah, tiba-tiba dia masuk lagi, Bang. Saya lari ke dapur sama suami saya tarik suami saya. Terus dari situ dia celingak, nggak tahu ada yang dicari gitu loh, Bang. Oke. Nah, udah dong, dia 2 kali dong masuk ke dalam. Keluar tuh, Bang. Keluar, terus saya juga ikut keluar. Saya teriak, Bang, di dalam mimpi itu. Tolong! Pokoknya sekencang-kencangnya, tetangga nggak ada yang keluar. Ada security nih, Bang, yang ngejaga pas malam itu. Terus kenapa, Bu? Kenapa? Ada maling. Saya pikir kan maling, Bang. Saya kan nggak tahu. Ada maling. Pak, tolong kasih tahu saya. Riwayat rumah ini kenapa, Pak? Tolong, please, Pak, kasih tahu saya. Sampai kayak gitu. Akhirnya dia bilang gini, yaudah ya, Bu, ngomongnya di dalam, gak enak di luar, kata dia gitu. Nah, saya baru ngelangkah mau ke rumah saya, dibangunin sama suami saya. Putus, Bang. Gak ada cerita. Putus tuh. Duh, kata saya, yuk pindah yuk, kata suami saya tuh ke kamar pindah, katanya, Mas, ke atas itu. Terus saya di situ langsung cerita. Biasanya kan saya kalau mimpi saya selalu lupa, Bang. Saya tahu nih mimpi, tapi saya lupa. Tapi kalau kali itu saya inget sedetail-detailnya, Bang. Oke. Itu sebelum saya operasi. Terus udah dong, saya cerita semua dari awal saya mimpi gini-gini. Terus itu benar-benar kayak nyata banget, Bang. Karena saya pakaiannya sama yang saya pakai itu. Terus suami saya juga pakaiannya sama yang dia pakai hari itu. Udah tuh kita tidur kata suami gitu. Terus nggak lama kan saya operasi, Bang. Udah operasi. Terus habis operasi kan pulang tuh ke rumah. Itu sih memang nggak ada. Sorry ini, Bang, ada yang kelewat. Saya sebelum saya dimimpin itu, saya diketemuin kuntilanak. Kuntilanak? Iya, di dalam kamar mandi. Oh, malam juga? Malam juga, itu kan karena saya pulangnya malam terus. Karena memang ada di rumahnya malam saya. Jadi pas saya cuci muka, kan kelihatan ya, Bang ya? Iya, ujung mata. Kan ada bathtub ya, Bang. Dia berdiri di atas bathtub, dia begini, Bang, tapi. Aduh. Terus kayak saya gini, Bang, kayak saya pengen lari tapi berat. Tapi udahlah, saya bilang aja bodo amat. Tapi pas saya lihat gitu udah nggak ada apa-apa, Bang.
Terus jadi kayak sampai sekarang tuh kalau saya ke kamar mandi bang, maaf ya mau pup aja saya diminta temennya sama suami saya, suruh berdiri di situ, saking takutnya bang. Mau kencing aja saya minta temennya, cuci muka, minta temennya saya. Lagi begini nih. Tapi dia nunduk ya bang ya. Iya. Saya nggak ngeliat muka nyokol gimana ya bang ya. Tapi dia nunduk begini bang, rambutnya panjang banget. Nggak tapi bukan apa-apa. Enggak, jadi kayak dia begini. Tapi kan kalau kita kan ini kayak bahan gitu ya. Tapi dia tuh kayak awan yang saya bilang gitu bang, kayak siluet gitu kali ya, begitu bang. Tapi pas saya begini nggak ada. Udah tuh ya bang ya. Udah tuh kan saya operasi udah nggak ada maksudnya nggak ada lagi nih. Nah setelah operasi itu bang, lagi hari apa ya saya juga lupa. Setelah operasi saya udah pulang, dapat seminggu kalau nggak salah. Saya tidur sama suami kan karena kan saya operasi sebelah kanan kiri ya bang, jadi kan otomatis tidur begini ya. Saya mantatin suami, ada yang nyelek begini bang, berasa banget itu mah malam sekitar 1:30 jam 1-an lewat nyolek begini. Pas saya madep begini, apaan sih saya bilang, suami saya pules. Terus saya nanya paginya, kamu semalam nyolek aku ya? Enggak, kata dia gitu, orang aku tidur pules kata dia. Berarti udah nyentuh dong emangnya. Jadi di situ udah kayak suami, udahlah kita pindah. Dan kata yang saya bilang itu kayak apa, yang ke Bang Oleh itu kan saya ceritain semua. Ya udah memang disuruh pindah. Dan setelah itu kan saya kan kayak diganggu-ganggu gini ya. Maksudnya salah saya apa sih? Saya cari tahu sendiri lah bang, yang omongan Bang Oleh benar nggak sih nih? Yang ada garis polis lain, terus ada polisi. Saya telepon tetangga saya yang sebelah. Karena dia orang pertama di situ bang, yang beli kafling itu. Oke. Saya tanya, Bu, tapi jangan marah ya. Tadi saya WA dulu pertamanya. Ya kenapa Bu Ririn katanya. Bu maaf, Ibu tahu nggak sih Bu sejarah rumahnya itu gimana? Saya bilang. Karena saya dari awal saya pindah situ saya diganggu. Dan saya pernah dimimpiin kayak gini. Tolong Bu kasih tahu saya. Terus kata dia gini, mungkin Bu Ririn kecapean. Dia awalnya gitu bang. Iya. Karena habis operasi jadinya kayak halusinasi kata dia gitu. Enggak sih Bu, kata saya. Enggak Bu, kata dia. Tolong Bu kasih tahu saya bilang gitu kan. Saya mohon banget, saya bilang. Jadi dia saya cerita, kata dia. Telepon tuh bang. Jadi itu suami saya tangan keempat. Rumah itu? Yang pertama itu dulu orang Jawa kalau nggak salah, dia pindah karena anaknya itu sekolah kampus di Depok. Di UI, dan dia pindah sekarang di Depok di Sawangan katanya. Berapa lama dia? Setahun apa 2 tahun gitu. Jadi orang pertamanya ya bang yang beli kafling itu dan dia ngebangun itu. Nah itu dijual sama jaksa. Nah Pak Jaksa ini tadinya kan orang kedua. Nah Pak Jaksa pindah ke depan rumah saya karena di Hub. Oke. Jadi sebenarnya bukan di depan rumah saya sih bang, sampingnya. Jadi pas dia tuh depan-depanan sama tanah kosong yang kafling itu bang. Pindah tuh Pak Jaksa. Ketiga yang ini si. Yang ditelepon? Bukan Pak. Oh. Pak ini yang ketiga. Nah awalnya bilangnya yang agentnya ini bilangnya ini cuman kejadian istrinya selingkuh karena mau dijual lah intinya. Karena istrinya selingkuh cerai. Nah terus akhirnya kan Pak ini udah nikah lagi dan punya rumah dia. Nah udah dong dijual dong akhirnya. Nah dijual sama suami saya nih yang keempat tuh. Nah, akhirnya cerita riwayat itunya dulu ya bang, rumahnya kan cerita. Terus saya langsung nembak, Bu benar nggak sih Bu? Dulu pernah ada polisi datang. Nah, itu Bu Ririn katanya. Memang benar ada yang pernah datang polisi ke situ. Jadi anak apa itu kan kembar 2. Kembar 2, satu autis. Oke. Satu autis, terus mungkin karena autis aktif kali ya bang ya. Saya juga nggak tahu sih ya. Terus jatuh dari atas ke bawah. Dari atas apa tuh? Dari atas rumah lantai 2 ke bawah. Di tangga?
mati di situ bang. Astaga. Terus jadi kayak pembantunya nyalahin istrinya nyalahin pembantunya. Ya mungkin si bapaknya ini sempat lapor polisi ya gitu, kayak gitu-gitu. Terus ya udah dijual dong, karena kan bercerai. Nah anaknya yang satu dibawa sama si pak ini, udah dibawa, dijual rumah, sempat dikontrakin katanya, sempat dikontrakin berapa orang gitu. Nah ini udah dikontrakin kan, orang itu pada pindah. Ini kosong lama bang, kurang lebih 3 atau 4 tahun gitu. Bener-bener kosong lama. Beli terakhir suami saya, dan saya tuh pas mau beli, ya pas mau itu saya mau lihat kondisi rumah, karena saya lihat dari foto doang bang. Terawat, bagus. Tahu nggak bang, pas saya akad, suami saya udah akad nih di bank, saya ke situ bang, hancur rumah. Pintu kamarnya copot, kusennya dimakan rayap. Waduh. Kan kamar saya ada jendelanya ya bang ya, copot bang, udah banyak sarang burung, kotoran hewan. Nggak terawat, bener-bener parah bang, hancur banget, bener-bener hancur, kayak rumah apa ya, rumah tua serem gitu bang. Atap pada bolong, ini pada bolong bang. Plafon. Iya, plafon pada jebros. Iya, mana kata saya, kan kalau saya batan kan saya udah akad, nggak bisa dengan bang. Saya bilang kayaknya parah banget nih, bilang gitu kan. Ya udahlah kata dia gitu. Udah tuh dari situ kan benerin, makanya dari situ ngebenerin, udah ditempatin, saya pikir aman bang. Ternyata kesini-siniannya gangguannya itu masih ada aja. Dan terus saya sama suami sempat kesel ya, sampai kayak pengen nangis. Saya juga kayak kok kayak gini banget ya, maksudnya kan capek banget, pindah rumah lagi. Kata saya mau kayak gimana, ya udah kata suami jual aja gitu. Tuh makanya kata saya kayak apa ya bang ya, kayak beli kucing dalam karung ya. Udah saya banyak ngebetulin rumah, udah banyak kayak begitunya, ya mau gimana lagi ya bang ya, kita udah pindah ke, maksudnya udah nempatin kayak gitu, ya udahlah. Terus sama mama saya cerita ke orang tua kayak gini, kayak udah nggak sanggup, ya udah katanya gitu, pindah aja gitu. Dan suami juga udah pasrah bang. Jadi sampai saat ini masih tinggal di situ? Masih. Nah kan tadi ada beberapa warga tuh yang ditanyain, ada nggak yang datang cerita sendiri? Enggak sih, datang cerita sendiri enggak. Cuman saya telepon bekas security di situ. Saya telepon, suami sih yang telepon. Pak, punya kenalan orang pinter enggak? Kata gitu kan. Kenapa Pak? Dia bilang gitu. Bapak diganggu ya? Dia udah nebak gitu. Bapak diganggu ya? Katanya gitu. Iya Pak, yaudah ntar saya ke rumah Pak, saya baru pulang kerja nih OTW katanya. Nah ke rumah tuh dia cerita dia bilang, emang Pak di sini ada perempuan katanya gitu, di sini tempatnya. Terus di sini tuh di mana? Di bawah yang saya bilang yang ada akuarium ikan, maksudnya kolam ikan, tapi di sebelahnya kan ada laundry room tuh. Nah di situ katanya tempatnya tuh perempuan. Nah terus ada sosok ular yang saudara saya bilang ular kepala manusia tuh dua. Terus yang saya bilang, kan saya mimpiin yang saya bilang ada sosok hitam, ternyata memang itu penunggu di situ, penunggu wilayah situ, namanya Nyi Ireng. Nyi Ireng. Oh, hitam ya, dia tahu karena kan dia orang situ bang. Dia orang situ, diceritain kalau yang ular itu dia itunya di danau, karena perumahan saya kan ada danau tuh di bawahnya. Jadi dia kayak bolak-balik daerah situ, kayak ke komplek itu mungkin singgah ke situ gitu bang. Tempat tinggalnya di situ. Kalau perempuan itu memang udah stay lama di situ bang, dari sebelum saya. Yang kontrak-kontrak itu katanya sering diganggu sama perempuan ini. Nah karena ini kosong udah lama ya bang, dia balik lagi katanya. Dulu ada 2 kuntilanak merah sama itu. Cerita dari yang security itu.
Jadi sekarang masih tinggal di situ? Masih. Mau dijual? Mau beli bang. Sebentar. Nih, saya mau tanya, penasaran nih. Dari semua kejadian dari rumah pertama sampai saat ini kan selalu diganggu. Jadi sebetulnya Mbak ini sensitif? Enggak, sebenarnya awalnya tuh aku nggak sensitif. Jadi? Ya sensitif itu setelah ada kejadian saya ketemu sosok perempuan itu bang. Yang mana? Jadi saya sebelum nikah, saya kan tinggal di rumah orang tua nih bang, jadi cerita. Saya tinggal di rumah orang tua, terus saya tidur, saya ingat malam Jumat. Tapi saya lupa ya bulannya apa ya, pokoknya saya sebelum nikah. Saya kan tidur kayak begini ya bang ya, kita tidur begini ya. Terus di atas saya tuh kayak ada kuntilanak bang. Tapi kayak kuntilanak itu yang saya bilang, kayak awan gitu, kayak asap gitu loh bang. Yeah. Tapi berupa kuntilanak. Matanya hitam, kukunya panjang, hitam, rambutnya panjang kayak gimbal. Aduh. Megang payudara saya. Sebelah kiri, saya ingat banget. Sebelah kiri bang. Udah dong. Akhirnya saya berbalik nih bang ke sini. Nggak tahu tuh dia kayaknya hilang. Terus paginya saya mandi dong bang. Kata saya kok ada memar ya di memar kuning kayak ke biru-biruan gitu bang, memar. Tapi nggak sakit bang dipegang. Bebekas. Saya akhirnya cerita bang sama temen toko saya. Kan temen toko saya ada nih bang, yang maksudnya suaminya yang bisa. Dut, gue semalam kayak mimpi nggak mimpi sih. Berarti kan besokannya Jumat ya bang ya. Kayak mimpi nggak mimpi sih Dut. Kayak kemarin ada sosok perempuan. Saya tadinya awalnya nggak tahu itu kuntilanak ya bang ya. Kayak ada sosok perempuan, terus megang tete gue Dut, sebelah kiri. Terus tete gue ada biru-biru ke kuning-kuningan gitu Dut. Tapi nggak sakit. Gue rasa dia kagak, maksudnya gue kalau kejedot pasti ngerasa sakit. Yeah. Dan ini gue nggak ngerasa kejedot apa-apa. Coba mbak ke rumah gue tanya sama laki gue, soalnya laki gue yang tahu kata gitu. Okay. Jangan sekarang deh Dut, Sabtu dah kan, kalau Sabtu kan kerjaan toko nggak banyak ya bang. Yaudah mbak, ntar gue bilang laki gue ya Sabtu katanya lu ke rumah gue. Iya, Sabtu saya ke rumah dia. Saya cerita mama suaminya Ririn semalam kayak maksudnya kayak ada sosok di atas sini tapi kayak terbang gitu, melayang. Terus dia megang payudara Ririn sebelah kiri tuh. Tapi Ririn rasa sih belum pegang, tapi Ririn udah berbalik, tapi ada tandanya gitu. Nah terus udah dong, Ririn pas lihat ada memar gitulah, ini memar. Terus yaudah Ririn duduk deh pojokan situ kan, gelap tuh ya bang ya. Dia kan kayak kos gitu tapi gelap lah bang ininya kosannya. Maksudnya dimatiin lampunya. Duduknya sila ya Ririn katanya, merem ya tapi nanti jangan melek sebelum AA disuruh. Iya gitu. Ya bang, ya kata bilang gitu. Merem bang. Nah terus di dalam kan otomatis kalau kita gelap semua kan gelap dong, kayak kita tidur gitu ya. Ini mah terang banget bang, kayak kita lampu kayak begini, terang terus kayak ada yang bulak-balik gini ya. Bulak-balik gitu. Ada kali 15-20 menit, lumayan lama sih. Terus udah Rin katanya sini, kata dia gitu, dipanggil tuh saya. Ini ada cowok yang sakit hati. Cowok sakit hati. Terus dia pengen kamu kena kanker payudara katanya. Astaga. Kalau cerita gitu kayak pengen nangis. Siapa itu? Saya tahu sih orangnya sekarang. Udah dong, saya kayak nggak percaya gitu ya. Orang itu tega ya. Saya minta kasih tahu nih. Orang itu siapa? Udah nggak usah tahu. Yang penting Rira sembuh kan. Coba Rin ke kamar mandi katanya gitu kan. Kamar mandi lihat, maksudnya yang memarah itu sama istrinya kan. Buat saksi gitu. Pas saya buka hilang bang. Hilang. Bener-bener hilang. Orang saya pas, ya lah bang, kan hari Kamis, Jumat, ya kan Sabtu mah seling berapa hari, pasti masih ada dong kalau memar. Hilang bang, hilang, bener-bener hilang. Saksinya masih ada sih, teman saya tuh yang nginep di rumah saya itu yang di Sepatan. Mbak, tisu. Nggak apa-apa. Terus dia bilang katanya maksudnya dia pengen kamu kena kanker payudara katanya gitu. Tadinya saya nggak berpikiran orang itu sih bang, tapi pas yang saya terakhir ketiga ke Ustadz itu saya berpikir, oh dia berarti gitu. Saya berpikir gini bang,
saya selama ini kan gue yang selalu disakitin sama laki, gue ditinggal kawin, gue diduain, saya nggak pernah bang. Iya, oke, paham. Gitu bang. Nah terus saya nggak berpikiran tadinya cowok ini ya bang. Terus udah tuh kayak saya skip dong, saya nggak berani cerita ke orang tua karena aku takutnya kalau ke orang tua lu percaya sama kayak gitu-gituan gitu, lu makanya sholat gitu kan pasti orang tua kayak gitu bang. Saya cerita sama suami. Maksudnya dulu masih pacaran ya bang. Nah, terus kayak gini ya udah suami mungkin diem gitu kan. Terus udah, nah saya punya adik ipar nih bang. Adik ipar saya itu omnya orang bisa juga ngeliat saya katanya. Ririn ada yang sakit hati nih cowok katanya gitu bang. 2 orang kan. Udah saya udahlah skip gitu kan. Yang ketiganya itu yang ke Bang Oleh, tapi yang baru-baru ini bang, yang habis saya operasi keempat. Iya, keempat? Iya, saya udah 4 kali operasi. Astagfirullah. Kemarin 2024 saya 2 kali operasi. Maret dan kemarin terakhir Desember. Sekarang masih ada lagi bang, 9. 9? Iya. Sebenarnya 10 baru diangkat 1, tinggal 9. Kalau kata dokter itu kista payudara. Tapi terakhir saya operasi bang, yang kemarin terakhir operasi itu, saya pakai selang bang. Pakai selang, terus yang keluar darah dari sini. Secara medis ada tapi? Iya, jatuhnya cara medis. Mungkin awalnya non medis, tapi jadi medis. Tapi dokter bilang nggak sebabnya apa sih kalau secara medis itu? Katanya apa ya, pikiran katanya, terus kayak pola makan, terus keturunan. Tapi saya tanya ke mama saya sih nggak ada keturunan apa-apa. Maksudnya dalam payudara gitu, masih ke kanker atau kista apa nggak ada. Setahu saya mah kista di rahim ya bang ya, masih di payudara. Iya sih, saya baru dengar juga. Ada 9 lagi sih bang, kayak saya masih ada hasil USG-nya kok itu. Oke. Dan saya juga ada rekaman lagi waktu saya operasi kan ada selangnya, darah bang yang keluar. Oke. Kan tadi bilang tahu orangnya. Pernah nggak sekali mengkonfirmasi ke orangnya? Enggak. Kata suami buat apa? Oke. Itu. Jadi kayak yang ketiga ini ya bang ya, maksud saya kan ke Bang Oleh. Yang ketiga ini yang sekalian saya bilang, yang saya cerita mimpi itu. Terus dia, bang ini juga bisa operasi. Operasi apa? Dia kaget. Udah 4 kali bang. Waduh, kenapa nggak bilang ke Bang Oleh? Katanya, nggak apa-apa bang, bilang gitu. Terus dia kayak apa ya, kayak duduk terus kayak dia baca apa gitu, saya nggak ngerti ya bang. Terus katanya sih yang ada yang bisikin, katanya gini. Tapi saya belum cerita yang masalah ini ya bang, maksudnya masalah saya di ini yang 2 kali itu. Dia bilang gini, cinta mati tahi katanya. Oh gitu? Iya, dia dibisikin dari ke kiri, dari kuping kiri ke kanan katanya. Itu depan suami saya, cinta mati tahi katanya. Terus nggak lama dia gini, Ririn dulu pernah nolak laki-laki ya. Tek langsung dari situ. Terus saya lihat-lihat sama suami, iya kata dia gitu. Ya dia sakit hati, Rin, dia bilang gitu. Dia sakit hati, kata dia gitu. Terus ya gimana ya bang ya. Susah sih dibilangin, kata saya kok sampai kayak gini banget ya fatalnya gitu ya. Saya sampai sekarang tuh kayak mau berobat kemana gitu, saya kayak udah capek bang, minum obat mulu. Kata saya udah pasrah deh, saya mau berobat alternatif aja, saya bilang gitu bang, kayak udah capek kayak gitu. Sampai saya berpikir kok kayak gitu ya, orang itu jahat sekali, saya bilang gitu. Kalau udah 3 kali yang hal yang sama itu kan nggak bohong, dan saya kan beda-beda orang bang. Ya udah dari situ saya tahu orang itu siapa bang, dan saya juga tahu rumahnya di mana. Tadi saya lewatin rumahnya, saya bilang sama suami tuh dia tuh orangnya, rumahnya di situ. Saya nggak nyangka aja sih bang, sumpah kayak udah gitu kan efeknya kesini sampai sekarang bang. Saya bisa sensitif, jadinya capek ya bang ya kayak begitu. Kayak udah, ya Allah salah gue apa gitu kan, tadinya gini sama si Bang Oleh, siapa ya bang ya, maksudnya orangnya siapa gitu, tahu kan bang gitu. Udah nggak perlu tahu ya, maksudnya Rin pengen minta maaf, jangan Rin,
Kalau minta maaf dia tahu kalau Ririn susah, katanya gitu. Oke. Tapi nolak tuh cuma satu kali aja? Iya, sama. Nggak ada yang lain? Nggak ada. Karena selebihnya saya pacaran tuh, saya yang selalu disakitin. Sampai terakhir kemarin pacaran, saya benar-benar diduain gitu. Dari ketiga yang ditanya itu, bilang nggak mau sampai mana? Nggak, cuman yang pertama doang, yang pertama saya ini, yang suaminya teman saya, buat kamu kanker payudara. Sampai situ aja? Iya. Dia bilangnya kayak gitu. Dia mau kamu kena kanker payudara. Terus sekarang non medis pengobatan apa dilakuin? Alternatif aja sih Bang, kayak kita kayak ke ustadz gitu, kayak berusaha. Terus kayak kemarin sempat ke daerah Bogor. Kayak ya berobat alternatif aja sih Bang. Kayak saya udah operasi 4 kali, saya mau berobat alternatif, saya bilang. Oke. Nah, buat Sobat Buntu nih yang tahu informasi tentang alternatif yang bagus, silahkan komen. Nah, dari non medis ini ada nggak hasilnya selama dilakuin? Belum ada. Belum ada. Belum. Mungkin gini ya Bang ya, maksudnya awalnya kan gini ya Bang ya, awal yang pas yang saya berobat pertama kan mungkin karena saya nggak percaya ya Bang ya, maksudnya belum percaya gitu Bang, belum percaya, terus yaudahlah dibodo amatin gitu Bang, sampai saya nikah. Nah, sampai saya nikah, tiba-tiba ada lagi nih Bang, sebenarnya. Jadi, ada, maksudnya saya pernah operasi, tapi udah dong Bang, itu 2016. Kalau itu kayaknya itu bener, kista bener. Terus yang kedua kalinya itu abis kejadian itu, kok timbul lagi nih Bang. Dari 2016 ke 2022 kan saya habis nikah. Ada tuh Bang, itu cuma 1. Nah, kesini-sinian tuh banyak Bang. Oke. Jadi dari 2022 ada lagi 2024 Maret, nih Maret, di sini 2024, ini Desember lagi. Jadi di sini 3 kali, di sini sekali Bang. Payudara saya jadi 4 kali. Jadi kesimpulannya, maaf ya, santet gitu ya? Iya. Ya mungkin diguna-guna dia sakit hati, makanya aduh kok kayak gitu banget ya tega, padahal dia rajin sholat loh Bang. Ibadahnya saya yakin itu banget deh Bang. Oke. Tapi dari semua sosok yang ditemuin dari semenjak nikah sampai sekarang tuh, ada nggak yang bilang si yang ngelihat itu kiriman, bukan yang tinggal di situ-situ? Enggak. Semuanya yang tinggal di situ, tapi karena sensitif akibat itu jadinya mengganggu. Nah, saya pernah kayak cerita nih saya punya teman, dan teman saya kan cowok, istrinya pernah juga kayak diguna-guna gitu sama cowok, sama sakit hati juga, tapi kalau dia di kaki. Saya nanya, Mbak, kalau abis nikah ya, maksudnya kita kayak abis digini, tapi kalau dia udah sembuh Bang. Terus, ini abis diginin sensitif nggak sih? Iya, saya juga sensitif, kata dia gitu. Oke. Tapi percaya nggak percaya ya Bang ya, tapi yang saya alamin kayak begitu Bang. Yeah. Terus kata dia gini, coba Mbak ke yang pengobatan alternatif dia nih Mbak, yang katanya sih dia sembuh nih di daerah Bogor Bang. Saya udah sempet WA-an, tapi halangannya ada aja Bang, mau ke sono. Ya entah itu kemarin saya mau ke sono, saudaranya dia meninggal. Terus saya mau ke sono, saya lagi kontrol rumah sakit, kena macet, hujan. Kayaknya halangannya ada aja Bang, saya mau ke sono Bang. Oke. Saya dikasih nomornya, coba Mbak nih Mbak kesini. Kan saya cerita juga dong, kayak gini. Terus, nih Mbak, coba Mbak ke Ustadz ini, kata dia, daerah Bogor. Tapi saya nggak tahu Bogor mana tuh. Dikasih tahu, saya udah sempat WA-an sih sama Ustadznya. Tapi pas mau ke sono, pasti ada halangannya Bang. Okay. Saya nggak tahu sih ya Bang. Okay. Halangannya itu dibuat-buat dari sono biar saya nggak sembuh atau apa gitu, saya nggak tahu. Ada nggak kejadian atau gangguan yang baru lah? Ada sih, suami cerita, katanya lagi malam saya mau tidur nih, kita mau tidur. Saya ketawa-ketawa ngakak gitu. Dan dia tuh sampai kayak videoin. Dia bangun-bangunin saya, katanya nggak bangun-bangun. Saya ketawa aja gitu katanya. Oh. Nanti saya kirimin videonya. Iya, digoyang-goyang nggak? Iya, enggak. Tapi nggak ngomong apa-apa, cuma ketawa aja? Enggak, ketawa doang. Saya aja sampai malu ngeliat videonya. Masa sih saya begini, saya bilang gitu.
Lama itu? Dibilang lama enggak deh, kayaknya sebentar sih, kayaknya cuma beberapa detik deh. Oke. Video ini tuh. Oke. Nah, Sobat Buntu, jadi itulah kisahnya dari Mbak Ririn nih selama dari awal nikah sampai saat ini nih masih berlanjut karena ada yang tidak suka gitu. Jadi buat kalian nih hati-hati kalau berurusan dengan yang namanya hati atau cinta. Karena bisa berakibat fatal nih. Mbak, makasih banget nih sebelumnya udah mampir, udah cerita, dan semoga cepet sembuh, dimudahkan prosesnya. Amin. Dan semoga nanti rumahnya juga cepet kejual. Amin. Ada pesan nggak? Ya, paling pesannya ya kita sesama pasangan, kita hati-hati sih dalam bicara. Walaupun kita gimana ya, kita baik-baik, belum tentu juga orang itu nerima. Oke. Itu aja sih, kayak apa ya, kita juga kan rambut boleh sama hitam, tapi kita hati nggak ada yang tahu. Iya, betul. Oke, makasih Mbak. Ya, sama-sama. Titip salam buat Bang Oleh. Iya. Nah, buat Sobat Buntu, pokoknya tonton terus Jalan Buntu. Silakan diminum. Iya, Kak. Bang Oleh berarti teman dekat itu Bang Oleh? Saya kenal Bang Oleh itu dari sebelum nikah sama-sama. Oh. Jadi kayak saya kalau ngeliatin cowok